Selamat pagi Pak Muzin. Selamat pagi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini kita akan melakukan praobservasi nggih Pak Muzin. Nggih, siap. Kita menyepakati sebelum kita nanti masuk ke kelas untuk observasi kelas. Nah, di sini saya akan menanyakan nama panjangnya siapa Pak? Nama panjang saya Muzin Rizky Bahtiar. Pelajarannya apa? Untuk mata pelajaran yang saya ampu itu pelajaran bahasa Inggris. Oke, terus kelas berapa Pak? Kelas 10 TPM GP 2. Oke. Nah, sebelum nanti kita masuk ke kelas, Bapak sudah menyiapkan RPP-nya nanti? Udah saya siapkan ini. Oke, terima kasih. Nah, tujuan pembelajarannya nanti tentang apa, Pak? Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan berfokus pada mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan dari teks eksposisi analitis, yang mana nanti pada pembelajaran akan terfokusnya itu pada facts and opinion, atau siswa itu mampu untuk memberikan suatu pendapat dan juga fakta, menyampaikan suatu fakta. Serta di situ juga kita akan fokus pada unsur kebahasaan yang lain, yaitu simple present tense, yang mana simple present tense itu digunakan ketika kita ingin membuat suatu teks eksposisi analitis. Oke, itu tujuan pembelajarannya nanti ya. Terus area perkembangan apa saja yang hendak dicapai? Jadi untuk fokus pada disiplin positif kali ini adalah yang pertama mengajak siswa untuk melakukan refleksi dinamika kelas yang mengacu pada kesepakatan kelas. Jadi sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan kelas, yang mana itu sudah disepakati oleh satu kelas tersebut. Kemudian yang nomor 2 ialah memberikan pujian kepada siswa, yang mana siswa tersebut sudah berperilaku positif. Dan yang terakhir adalah mengakui perilaku positif yang telah dilakukan siswa yang ada di dalam kelas. Oke. Nah, strategi yang dipersiapkan itu apa saja, Pak? Jadi untuk strateginya nanti saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana pembelajaran berdiferensiasi konten, pembelajaran berdiferensiasi secara konten, produk, dan juga pembelajaran dan juga proses itu sendiri. Yang mana nanti akan saya gabungkan atas dengan nama blended learning dengan model pembelajaran project based learning. Dengan produk akhirnya adalah siswa mampu untuk membuat suatu artikel teks eksposisi analitis itu. Itu kesepakatan kita ya. Jadi dengan tujuan yang tadi sudah disebutkan, terus pengembangan tentang disiplin positif yang ada di dalam kelas tersebut dengan menggunakan strategi PBL, project based learning, dan menggunakan diferensiasi konten, proses, produk hasilnya tadi. Terus itu kita sepakati bersama. Mungkin Bapak Muzin ada selain tentang observasi kelas ini, ada yang pengen disampaikan atau mungkin ada yang pengen disaringkan, Pak? Jadi untuk penerapan dari Merdeka Belajar sendiri untuk di kelas ya, terkadang anak itu masih belum bisa menyesuaikan dengan materi yang atau misalnya itu apa yang diinginkan oleh guru. Jadi kadang misalnya anak-anak ini tugas akhirnya atau produk akhirnya adalah seperti ini. Nah, bukan berarti kita itu memberikan suatu tugas itu hanya sak-sak, ibaratnya itu tugas harus segera selesai. Dan sebelum proses itu sendiri kan ada beberapa step-step, tahapan-tahapan yang dilalui siswa sebelum akhirnya mencapai suatu produk tersebut. Jadi anggapannya, loh kok ini kita katanya Merdeka Belajar kok tugasnya banyak. Dan juga kadang siswa juga, kemarin saya dapat pertanyaan dari siswa waktu saya memberikan materi P5 di suatu kelas, itu siswanya itu bertanya seperti ini, Pak, apakah ini bisa membuat kita berkembang? Ada yang bertanya seperti itu, Bu. Jadi saya itu ya menjawab sebisa saya. Jadi jelas ini bisa membuat kalian berkembang. Dengan cara apa? Dengan cara sikap kalian di kelas itu juga nanti bisa berpengaruh kepada keseharian kalian nantinya. Nanti ke depannya ketika kalian ada di dunia kerja, itu sikap-sikap kalian yang kalian pelajari pada pembelajaran P5 kali ini akan kalian bawa juga. Jadi di sini kan kalian sudah belajar mengenai berpikir kritis. Nah, kamu membuat suatu argumen atau membuat suatu pendapat atau menanyakan suatu pendapat ke saya, memberikan suatu pendapat ke saya, itu sudah juga bagian dari berpikir kritis. Yang mana unsur tersebut ada di dalam P5 itu tadi. Itu tadi tema tentang apa, Pak, yang P5? Temanya itu muncul ketika tema P5 yang barusan, Bu, kepekerjaan. Kepekerjaan itu. Berarti
Pak Muzin sudah memberikan jawaban ke anak-anak dan bagaimana respon anak-anak itu? Respons anaknya ya kalau saya lihat udah positif. Jadi maksudnya itu dalam arti mereka dia sudah bisa menerima apa yang saya sampaikan kepada dianya sendiri. Yeah. Soalnya di satu sisi anak tersebut kan sudah menerapkan apa yang kita inginkan dari P5. Dia sudah bisa berpikir kritis secara mandiri gitu, Bu. Sudah bisa mengajukan suatu pertanyaan seperti itu, berarti artinya dia sudah mampu untuk berpikir sendiri gitu secara kritis. Berarti Pak Muzin pun dengan anak-anak bertanya seperti itu, Pak Muzin sudah mengarahkan dan anak-anak pun sudah merasa puas dengan jawaban Pak Muzin, atau mungkin ada pertanyaan lanjutan dari anak-anak itu? Yang saya ingat itu sih, Bu. Soalnya yang kemarin itu soalnya waktu saya menerangkan mengenai jadi apa sih yang akan kalian capai ketika dalam materi P5 kali ini. Jadi saya paparkan waktu itu di PowerPoint, kemudian anak tersebut bertanya ya. Jadi itu yang saya ingat, itu pertanyaan dari anak tersebut. Ada yang lain lagi mungkin selain tentang Merdeka Mengajar yang ditanyakan oleh anak-anak, atau hanya itu saja sementara? Sementara hanya itu saja. Oke, terima kasih. Jadi bagaimana perasaan Pak Muzin setelah bersharing dengan saya, berdiskusi tentang yang mungkin di luar observasi kelas, itu apa yang Pak Muzin rasakan? Jadi ya kalau misalnya kadang terlepas dari semua kekurangan dari setiap masing-masing guru, memberikan suatu curhatan kepada guru itu juga rekan kerja itu juga termasuk bagian proses dari pengembangan diri juga. Nanti sekiranya rekan kerja tersebut bisa memberikan suatu masukan yang mana untuk pembelajaran kelanjutannya itu bisa lebih baik gitu. Oke, terima kasih Pak Muzin. Untuk saat ini kita akhiri sampai di sini dulu. Nanti saya, karena ini kesepakatan berdua, nanti tolong ditandatangani ya. Oke, dan mulai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class. Good afternoon. I can't hear your voice. I repeat it once again. Good afternoon, class. Good afternoon. Okay. How are you today? Yes, I'm fine. Are you guys fine? Really? Yes. As always, before I start our lessons for today, I'm going to check your attendance. Yeah. But first is Mariama, raise your hand. Mariama. Maulana siapa? Michael Good. Miko. Rosie. Aziz Al-Akbar. Muhammad Fahri Islami. Okay. And then before I start our lessons for today, I'm going to give you a few questions. What the material that you're gonna have for today's activity. So there are several questions. The first is, take a look at the pictures. The first is, what do you see in the picture? You guys, please raise your hand if you have the answers. Raise your hand. Number one. Okay, Rehan. What the picture about? The picture is to remind about the danger of the climate change. Climate change. The causes of the climate change. The author used to remind that the climate change is dangerous for human. Yeah. What is your opinion about the tagline in the billboard in the picture? What's your opinion? Pendapat kalian seperti apa mengenai poster yang ada di gambarnya? Okay? To remind of the danger of climate change. To remind of the danger of the climate change. Are you agree with that author? You guys agree? Are you guys agree in class? You guys agree with the posters on the picture? Yes. I agree. Okay. Since all of you guys have already understand what the topic that we're gonna discuss for this meeting, so our topic for today is about analytical exposition text. Yeah, analytical expositions. With the main focus on
comprehensive guide critical thinking dan persuasive writing. Jadi di sini poinnya adalah teks eksposisi analitis yang akan berfokus kepada bagaimana kalian membuat sebuah artikel ataupun berpikir kritis mengenai apa saja yang terjadi di dunia, kejadian-kejadian apa yang terjadi di sekitar kalian maupun yang kalian temukan di sosial media ataupun ditemukan di berita-berita. Ya, analytical exposition text. Okay, before I start our lessons for today, I'm going to remind you about several rules that we already agreed about the rules inside this class. Are you guys still remember about the rules? Are you guys still remember about the rules? Yes or no? Yes. Okay, you guys still remember. It seems all of you still remember. Jadi kalian masih ingat ya aturan-aturan yang ada di dalam kelas itu seperti apa? So number one, yeah. You are not allowed to use your phone if you don't have permissions. Are you guys still using your phone? If you still have a phone on the top of your table, please put it back on your bed. So it seems some of you guys may forget about the stuff, right? The second, don't be noisy. If I say a waterfall, all you have to do is to respond and keep silent. You guys still remember? Yes. Okay. All right, guys. Waterfall. Waterfall. It means you don't be noisy. Don't be noisy inside my class. Number three. Be active in the class. Okay. So some of you guys have to be active. The students have to have an active learning process and also have to have a critical thinking when it comes for learning activities. Jadi kalian sebagai seorang siswa harus mempunyai pikiran, saya harus aktif di pembelajaran dan kalian juga harus mempunyai pikiran yang kritis. Karena pikiran yang kritis itu terdapat di dalam salah satu poin untuk pelajar Pancasila, berpikir kritis. Number four or the last rule is use proper English for communications. Because this is an English class, all you have to do is communicating using English as the main language because it is English, right? It is English subject, it is English lessons. Jadi ini adalah pembelajaran bahasa Inggris. Kalian dalam kelas harus bisa menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Are you guys agree with the rules? Yes, I agree. Are you guys agree? Once again, are you guys agree with the rules? Yes, I agree. If you disobey the rules, you might have a consequence from me. The first consequence is maybe you can be writing on a piece of paper. It's kind of a consequence because you disobey my rules. And the last one is become Mr. Muzin's assistant during lessons. Jadi kalian kalau misalnya melanggar salah satu kayak ini, kalian bisa saya hukum untuk menulis di kertas ataupun konsekuensinya kalian bisa menjadi asisten saya selama pembelajaran. Okay. Once again, are you guys agree? Yes, I agree. It seems all of you already agree about the rules. So let's start our lessons for today. Yeah. So our subjects for today, the lesson for today is about analytical exposition text. Are you guys already know about analytical exposition text before? Sudah tahu nggak analytical exposition text? No, not yet. So let me explain about what is analytical exposition text. Jadi akan saya jelaskan mengenai apa itu teks eksposisi analitis. Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya ya teks eksposisi analitis, ya. Atau kalau dalam bahasa Inggris analytical exposition. Analytical exposition is a text that elaborates the reader's opinions on phenomena or issues without persuading the readers to do something. Jadi sebuah teks eksposisi analitis adalah sebuah teks yang elaborate. Elaborate itu adalah menjelaskan the reader's opinion, pendapat seseorang.
sebuah teks eksposisional itu adalah teks yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena. Ya, small issues without persuading the reader tanpa harus mengajak apa itu namanya pembacanya untuk melakukan sesuatu. Jadi based on the writer's opinion, berdasarkan pendapat dari si penulis pendapatnya. Based on the writer's opinion, pendapat opinion. It based on the writer's POV. Why not view? Jadi sudut pandang setiap anak-anak, setiap orang itu beda. Barangkali kalian mempunyai pandangan yang berbeda dengan si penulis dari teks eksposisi analisis tertentu. Barangkali ya, karena kita tidak bisa membenarkannya seperti itu juga. This text will only persuade the readers that the phenomena or issues are important or worth it to be discussed by providing the arguments or opinions of topics. Jadi tujuannya adalah this text will only persuade, hanya untuk membujuknya itu dalam hal meyakinkan pembacanya kalau misalnya fenomena atau kejadian yang terjadi itu important. Important itu apa? Penting. Important itu kan penting. Or worth it. Kata lain dari important itu worth it. To be discussed, untuk didiskusikan, untuk dibahas. By providing the arguments or opinions to support the topic. Dengan menyediakan beberapa argumen untuk mensupport topiknya. Ya, jadi ada satu topik nih, ada satu topik di teks eksposisi analisis. Ya, ketika kalian ingin membuat suatu artikel, kalian harus membuat sebuah teks ya. Jadi kalian itu harus membuat argumen-argumen atau pendapat-pendapat yang berkaitan dengan tema atau topik yang ingin kalian tulis. Nah, itu yang disebut dengan analytical discussion text ya, kumpulan-kumpulan opini atau kumpulan-kumpulan dari suatu tempat. Any questions so far? No. No? No. It is clear enough to understand? Yes. Okay, thank you. Okay, let's continue. Purpose. Purpose itu apa? Tujuan. Itu adalah tujuan. Bukan permintaan. Purpose, tujuan. Jadi tujuan di sini adalah semua teks ya. Every text has its own purpose. Jadi setiap teks itu mempunyai tujuannya masing-masing. Seperti contohnya teks naratif, tujuannya adalah to entertain readers, untuk memberikan hiburan kepada si pembaca. Dan untuk teks eksposisi analisis ini, the primary purpose of analytical exposition is to persuade the audience to accept the writer's viewpoint or opinions on a particular topic or issue. Jadi adalah untuk meyakinkan si pembaca atau audiens untuk menerima pendapat dari sudut pandang si penulis tadi, bahwasannya pendapat dari si penulis tadi itu benar. Ya, this persuasion is achieved through the presentation of the argument and supporting evidence. Jadi apa itu namanya? Tujuannya adalah dibujuk dengan memberikan beberapa argumen dan juga supporting evidence. Supporting evidence, evidence itu apa? And all the evidence. You guys know what the evidence? What evidence means? Evidence itu artinya adalah bukti. Nah, bukti. Kata lain dari bukti itu apa? Fakta. Nah, pendapat dan juga fakta. Di sini memberikan kamu untuk ketika kalian membuat suatu pendapat, maka harus disertai dengan fakta agar pendapat kalian itu bisa lebih kuat. Di situ, yakin. Semua pendapat harus disertai dengan fakta. Ada pertanyaan di sini? No. Any questions? No. No. Okay. Let's continue. Okay, generic structure. Generic structure. Jadi tiap teks itu pasti mempunyai strukturnya masing-masing. Generic structure itu there are several points in the generic structure of analytical exposition. The first is thesis. Thesis is usually on the first paragraph. Jadi tesis atau apa itu namanya introduction kalau misalnya dalam teks naratif itu letaknya selalu di paragraf berapa? Pertama. Letaknya ada di the first paragraph. Paragraf pertama. This is where the writer presents the main arguments or viewpoints on the topic. Jadi memperkenalkan suatu argumen atau misalnya apa sih yang ingin dibahas dari si penulis itu tadi, maka dari itu tesis itu letaknya di paragraf pertama. Ya, number 2, arguments. Apa itu? What is arguments? Pendapat. Suatu pendapat arguments itu adalah pendapat yang disertai dengan fakta. Jadi agar lebih kuat. Maka dari itu
pendapat yang diberikan yang dihubungi dengan fakta itu namanya jadi arguments ada supporting arguments juga. Nah, supporting arguments biasanya saya fakta. Following the introduction, the writer presents a series of arguments that support the thesis statement. Each argument is typically presented in a separate paragraph or section. Biasanya argumen-argumen atau poin-poinnya yang ingin ditulis dari si penulis tadi ada dibagi ke beberapa paragraf. Misalnya ada sebuah topik dengan judul seperti yang tadi gambarnya The Danger of the Climate Change. Misalnya number 1, The Danger of the Climate Change. What climate change affect our daily life? Apa sih pengaruh dari climate change di kehidupan kita sehari-hari? Misalnya kamu memperkenalkan dulu di paragraf pertamanya mengenai climate change. Definisi climate change itu apa? Nomor 2, baru kalian mulai argumennya. Apa saja sih yang termasuk dalam climate change ini? Misalnya polusi udara, polusi air, ya itu juga termasuk dalam hal-hal yang bisa berhubungan dengan climate change. Seperti itu. Complex arguments are rebuttal. Ini opsional ya. Opsional itu bisa kalian kasih atau bisa kalian tidak kasih. If you want to write an article, ya neutral. Jadi ketika kalian ingin membuat sebuah artikel dengan netral, biasanya kan artikel itu misalnya ada dampak positif, pengulasannya itu positif semua. Ada dampak negatif, ulasannya itu dampak negatif, pro. Ya, the counter argument is neutral. Jadi kalian bisa whether you put the positive impact or negative impacts at the same article dalam satu artikel yang sama. Ini optional. Bisa kalian kasih. Dan yang terakhir, conclusion. What is conclusion? Conclusion, ya kan? Ini ada opinion? Nah, kesimpulan dari keseluruhan teksnya, kesimpulan dari keseluruhan argumen-argumen yang ditulis oleh si penulis itu letaknya di paragraf terakhir. Dan itu adalah conclusion. Finally, the analytical discussion text concludes by summarizing. Di sini ada kata summarizing atau merangkum the main points. Poin utama and restating the thesis statement. Jadi atau mengulang kembali statement-statement yang sudah ditulis oleh si penulis tersebut. The conclusion may also include a call to action or indicators for further discussion depending on the context of text. Yeah. So how many generic structure of the analytical discussion? Ada berapa? 4. Number 1. Number 2. Number 3. Once again, number 3. Once again, number 3. And the last one. Okay. It seems all of you guys have already understand about what our topics for this discussion. Jadi kalian sudah paham ya beberapa topik yang kita bahas di sini. Topiknya adalah tentang teks hipotesi analisis. Ya. Okay, good job. Next. Language features. Unsur keberagaman. Setiap teks itu pasti mempunyai unsur. Every text has its own language features. For the first one, using words that express the also or feelings. For example, feel, know, realize, sense, think, and etc. Jadi menggunakan kata-kata yang untuk mengekspresikan atau untuk menunjukkan auto or feelings. Jadi pikiran dari penulis ataupun perasaannya. Jadi contohnya adalah kata kerja berupa experience, pengalaman, feel perasaan, know pengetahuan, realize atau kesadaran, sense itu juga indranya, pemikiran, think juga pemikiran dan pikiran. And then next is using internal conjunction. Conjunction di sini adalah kata hubung. Conjunction itu artinya kata hubung. Using internal conjunctions, namely connecting words that connect arguments between two clauses, yang mana menghubungkan dua argumen hubungan. Contoh kata hubung itu apa? Contohnya in addition, such as, for examples, additionally, continue, and it also considered as internal conjunctions. And the next is comparisons atau perbandingan, such as, but, on the contrary, furthermore, and also otherwise. Next is time, such as second, then the next, and
And then the last one, cause and effect. Sebab juga as a result, because by consequently, might, due to, for that reason, and etc. Yeah, for the information, if you want to write an analytical expositions, what tenses that you use to write that articles? Tenses apa yang kalian gunakan ketika kalian menulis analytical exposition? Anyone knows? Raise your hand. On the top of it. Using simple present tense or using simple past tense? Simple present tense. Yeah, using simple present tense. Simple present tense itu artinya untuk masa sekarang, masa lalu, atau masa depan. Masa sekarang. Ya, simple present tense. Jadi ketika kalian ingin menulis suatu teks eksposisi analitis, maka kalian harus menggunakan simple present tense, bukan simple past tense. Simple past tense only used for recount and also narrative. Yeah. Aside of it, if you want to write a descriptive text, if you want to write an analytical exposition text, it is better to use simple present tense because the fact and also the opinions is related with today's activity. Okay. So I think that's all about the materials for today. Any questions so far? No? Okay. It seems all of you guys have already understand all the topics. It's good. And then next is I'm gonna submit several worksheets each group. So one group consists of 6 students. Jadi satu grup terdiri dari 6 siswa. Maka dari itu akan saya berikan modulnya di sini. Di sini akan saya bagikan modulnya. Modulnya berupa sebuah teks eksposisi analitis. All you have to do is to make an opinion toward the analytical exposition text that I already provide on this paper. Jadi kalian harus membuat sebuah pendapat berdasarkan dari teks eksposisi analitis yang sudah ada di sini. At least 2 pendapat yang disertai dengan fakta. Di sini sudah saya buat sebuah teks eksposisi analitis yang sudah saya sediakan faktanya juga. Kalian harus membuat sebuah argumen dan juga faktanya. Akan saya bagikan satu persatu ya. Grup 1 perwakilan yang depan. Grup 1. Oke, grup 2. Group 3. Group 4. Group 4. And group 5. Group 5. Okay, the last one, group 6. Grup jalan kan what is that? Jadi sosial media itu mempengaruhi mental kesehatan dari teenagers, anak-anak usia. Ya, jadi ini sangat berkaitan dengan kalian ya, kalau masih di usia. Ya, ibaratnya on the way. So you have to make your opinions based on the text yang kalau berkaitan dengan teks. After this, I'm going to ask one group to perform the presentations in front of the class. Ya, jadi setelah ini saya akan menunjuk salah satu grup untuk maju ke depan mempresentasikan pendapatnya berdasarkan dia grup. Dia grup semuanya paling kamu kan? After this, ya, after this. Jadi hari ini understand? Yes, yeah. Oh yeah.
Social media is spreading Okay, the last group, the group number 6. You can stand on the line. So what's the title? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. The introduction and explain the danger of mental health for teenager, the important case to discuss. Number 2, reason. A bad impact for teenager if they are addicting with social media is harming the mental health for teenager. And evidence, a new study based on found that teenager who engage with social media increasing the risk of anxiety and depression. The reason, teenager has more time to sleep rather than adult due to their addiction to scroll on social media. Evidence, research has shown that teenagers need 9.5 hours of sleep there rather than adults which has 7.5 hours. And the last one, conclusion. Social media is dangerous of teenagers. They should spend their time with any positive activity. Okay, once again, give applause for group number 5. So, there are 4 points that group number 5 mentions based on the article. The first one is about effect for teenagers if they are addicting with social media is harming their mental health. Jadi untuk siswa-siswa atau remaja-remaja ya yang kecanduan bermain media sosial itu bisa mempengaruhi kesehatan mental. Okay, good job. Point number 5. With the evidence, ya dengan bukti. A new study based on www.guardian.com, jadi sebuah studi atau sebuah penelitian dari www.guardian.com menemukan found that teenagers who engage with social media increasing the risk of anxiety and also depression. Jadi setiap remaja yang sering scrolling sosial media, di sini ada yang suka scrolling sosial media? Most of you guys. Ya, most of you. All of you. Ya, all of you. Ya, meningkatkan potensi untuk depresi ataupun anxiety. What is anxiety? Kecemasan. Ya, anxiety, kecemasan. That's really
strong argument there. Number 2. Teenagers have more time to sleep rather than adults due to their addictions to scroll on social media. Jadi setiap remaja itu mempunyai kecenderungan untuk tidur lebih lama, ya. Karena apa? Biasanya malam itu terjaga, ya. You can't sleep because you are scrolling social media on your bedroom. Kalian sering scrolling social media tengah malam, akhirnya apa? Lupa tidur. Hasil apa? Kali bangun kasihkan scrolling. Jadi evidence atau buktinya, research has shown that teenagers need 9.5 hours of sleep rather than adults which has 7.5 hours. Because normally humans need 7 hours to sleep, but nowadays teenagers need 9.5 hours to sleep because of scrolling for social media overnight. Jadi ketika kalian scrolling tengah malam, itu juga berpengaruh dengan jam tidur kalian. Maka dari itu menurut penelitian, anak-anak usia remaja itu tidurnya lebih lama daripada orang-orang dewasa pada umumnya, ya. And then the last one conclusion, social media is dangerous for teenagers. They should spend their time with any productive activity. Jadi social media itu sangat berbahaya sekali untuk remaja, ya. Jadi berbahaya itu sosial media yang berlebihan. Kalau misalnya kalian hanya main scrolling yang sebentar nggak masalah. Tapi kalau misalnya berlebihan itu bisa berbahaya. They should spend their time, akan lebih baik kalau misalnya kalian lebih mengalihkan waktu kalian ke kegiatan-kegiatan. Very strong argument for group number 5. Once again, give applause for group number 5. Thank you for having me. You can go back to your thank you. Group number 5. Okay. Before I end our lesson for today, I'm gonna ask you a question related about the topics that we already discussed. Saya sebelum mengakhirinya, saya akan reviewing the subject that we already learned. Subject apa yang sudah kita pelajari tadi? So, what's the subject that we discussed for today? About? Raise your hand. Raise your hand. Okay. Analytic exposition. Analytical exposition. Analytical exposition. Right. Yeah. Analytical exposition text. Analytical exposition text are built based on opinion. Based on opinions. Yeah, based on opinions. Okay, it seems all of you guys have already understand about the topics that we discussed for today. Good job. Okay, before I end our lesson today, any questions so far? If you have any questions, feel free to ask me. Raise your hand. Raise your hand. No? Okay, because it seems all of you guys have already understand about the topic because there is no questions at all. Okay, I'm going to end our lesson for today. So guys, I think that's all of our meeting today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi Selamat pagi Pak Muzi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih. Kita akan melakukan pasca observasi. Di sini ada saya selaku observer dan ada pengajar praktek saya, Bu Eti Fahmi, yang akan membersamai kita selama pasca observasi kita. Nah, tujuan hari ini yaitu merefleksikan kegiatan kita kemarin Pak, yang sudah kita lakukan, yaitu ada pra dan observasi nih. Terus menurut Pak Muzin, tujuan observasi kita kemarin itu sudah tercapai dan sudah tercapai atau belum dan berapa persennya? Saya rasa untuk tujuan observasi kita pada minggu kemarin, itu sudah cukup tercapai ya gitu. Saya kira kalau misalnya dibuat untuk persenan itu kira-kira sudah sampai 70%. Karena saya sudah menyampaikan beberapa poin, contohnya ialah segi positif itu, saya sudah mengingatkan kembali anak-anak tentang segi positif. Terus setelah itu kita juga
saya juga sudah memberikan beberapa materi dan juga beberapa refleksi kepada anak-anak, dan juga yang mana itu masih berjalan dengan tujuan kita pada hal tersebut. Oke, apakah Pak Muzin sudah puas dengan hasil kemarin itu? Ya cukup puas, tapi masih ada beberapa hal yang perlu saya perbaiki. Ya. Contohnya yang pertama adalah saya ingin menggunakan media yang variatif, terus kemudian ingin memberikan beberapa materi yang lebih lengkap kepada siswa. Karena saya rasa kalau misalnya memberikan materi hanya terfokus pada materi yang diberikan oleh guru saja, tanpa siswa tersebut tanpa dieksplor lebih lanjut apa yang diinginkan siswa, itu juga saya rasa masih perlu dilakukan. Terus kemudian saya juga ingin memberikan ice breaking, yang mana kadang siswa, apalagi kita melakukan observasi itu siang hari dan juga di jam terakhir, yang mana itu ice breaking itu perlu saya rasa untuk diberikan kepada siswa, karena siswa itu kadang juga bisa merasa jenuh ketika di tengah kelas. Dan ice breaking yang berkaitan dengan apa itu namanya pelajaran bahasa Inggris, contohnya assignment C, dan juga contohnya adalah ice breaking seperti clap your hand dan juga yang lain-lain. Itu juga saya rasa perlu dilakukan ya, untuk membuat pembelajaran kita lebih variatif. Dan juga untuk refleksinya nanti, saya rasa data saya lebih evaluasi lagi, karena kemarin saya merasa agak sedikit kurang untuk refleksinya. Jadi itu adalah hal yang ingin saya perbaiki kedepannya. Oke, iya Pak. Anak-anak juga sudah merasa nyaman, sudah merasa bahagia dengan pembelajaran yang kemarin kita lakukan. Saya rasa cukup bahagia, Bu. Karena saya melihat anak antusias anak ketika mengikuti pembelajaran saya, dan juga anak-anak juga tertib. Ya. Itu saya rasa bisa menjadi acuan kalau misalnya pembelajaran kita pada hari tersebut itu sudah cukup berhasil. Oke, ya. Terus rencana tindak lanjut Pak Muzin ke depannya bagaimana untuk diri Pak Muzin sendiri? Untuk saya sendiri tidak lanjut ya. Untuk tidak lanjut, saya rasa yang pertama adalah menerima, terus kemudian menyikapi dan juga memperbaiki diri terhadap masukan yang sudah diberikan oleh teman sejawat. Hal tersebut bisa saya jadikan sebagai evaluasi untuk diri saya, menjadi lebih berkembang ke hal yang lebih baik lagi. Dan juga selain itu saya bahkan menggunakan PowerPoint untuk belajar lebih lanjut lagi, mengikuti beberapa seminar, dan juga mengerjakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mana berkaitan dengan pembelajaran kita di PNM. Jadi saya akan mengoptimalkan platform PNM yang lebih baik. Oke, terima kasih Pak Muzin. Rencana tindak lanjut Pak Muzin itu sudah sangat bagus sekali, dengan Pak Muzin mengetahui apa yang perlu dilakukan dan apa yang akan dilakukan di kemudian hari. Saya kira kegiatan kita sukses di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lini. Cuma gitu aja. Ya. Mantap. Selesai Bu? Sudah. Sudah.